Halo semua, kembali lagi di podcast kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menumbuhkan minat belajar yang berkualitas. Iya nih, apalagi sekarang pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Pastinya kurang efektif ya kan? Iya nih, selama adanya pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran sekolah mengalihkan mereka yang biasanya berhadapan muka, kini dengan sistem daring. Banyak permasalahan seperti sulitnya pemahaman materi, akses internet yang terbatas, serta tidak sedikit yang menyalahgunakan HP mereka untuk bermain game online. Apalagi diperparah dengan minimnya pengawasan dari orang tua yang membuat mereka semakin menyalahgunakan HP mereka. Wah, jadi keinget dulu itu ada wabah namanya Black Death. Jadi wabah itu udah meluas dari Eropa sampai ke benua-benua lainnya, kayak Afrika, Asia, dan beberapa negara di Amerika. Wah, lebih serem dong dari virus yang sekarang. Bener banget. Jadi dulu itu semua orang sama sekali dilarang keluar dan hanya dapat bekerja dan belajar dari rumah. Kalau keluar pun resiko selamat tidak lebih dari 10%. Yang diperbolehkan keluar hanyalah petugas medis dan itu pun harus dilengkapi dengan pakaian berupa jubah hitam dan topeng berupa motif kepala burung gagak. Orang yang berpakaian seperti ini pertama kali mendapat julukan Dr. Plague. Dan parahnya lagi, perlengkapan ini hanya diberi rongga udara pada bagian ujung paruh motif burung gagaknya loh. Jadi agak ngeri nih. Tapi kamu tahu itu semua dari mana? Waktu dulu sih aku pernah diceritain sama kakakku. Dia pernah baca novel judulnya The Plague. Wih, kalau gitu ceritain ke kita juga dong, pengen denger nih. Boleh juga. Jadi, kakakku bilang, ing novel diandharake wabah penyakit senyerang kutha Oran, Prancis. Ora ana sing bisa nerangake sebab penyebabe penyakit wabah kasebut kena ing kutha Oran. Masalah iku dadi absurd amarga penyakit iki dudu asil saka sebab. Kajaba iku, wabah iki uga mateni bocah-bocah sing lugu. Sing ana ing jagat iki luwih diingerteni nalika korban kasebut bocah-bocah cilik sing ora bersalah. Jadi ngeri nih. Zaman dahulu ternyata wabahnya berbahaya banget. Banyak rakyat-rakyat di Oran tidak bersalah. Jadi kasihan nih. Nah, maka dari itu, kita jangan sampai mengulangi kejadian itu lagi. Wabah dulu bahkan lebih mengerikan dari zaman sekarang. Jadi, kita tidak boleh mengeluh dan tetap semangat. Terlebih, sekarang sekolah ditutup dan kita hanya bisa belajar online dari rumah saja. Tidak ada guru mendampingi dan kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman sekolah kita. Hal ini yang harus dikhawatirkan jika tidak ada pengawasan dari pihak sekolah. Benar banget tuh. Terkadang hal seperti itu memicu sifat malas-malasan dan tidak bersemangat. Karena itu sangat penting bagi para guru meningkatkan kembali minat belajar anak. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan cara meningkatkan minat belajar anak, khususnya di masa pandemi seperti ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Peran guru sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran online. Guru yang memiliki kualitas baik dalam mengajar, maka bisa dipastikan pula sistem belajar mengajar akan berlangsung dengan baik. Bener tuh. Untuk yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Semua guru seharusnya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat, efektif, dan menyenangkan. Jika suasana pembelajaran terasa menyenangkan, maka baik guru ataupun siswa akan sama-sama menikmati proses pembelajaran. Dan untuk yang terakhir yaitu pemanfaatan media dalam belajar. Salah satu media pembelajaran yang bisa menjadi pilihan para guru untuk menyampaikan materi online adalah media animasi. Dengan menggunakan media animasi, pembelajaran yang sifatnya abstrak akan lebih mudah dimengerti. Nah, setiap murid atau anak-anak kan pastinya memiliki kemampuan yang berbeda. Apabila satu orang murid tidak pandai pada satu bidang, dia bisa saja pandai pada bidang yang lain. Bagaimanapun juga, kemampuan mereka harus tetap diapresiasi, bukan? Sama halnya dengan zaman Renaissance, bisa disebut sebagai masa kejayaan bagi pecinta seni dan sains. Orang di zaman mereka banyak menghasilkan sebuah karya seni dan pengetahuan yang luar biasa loh. Bener, tapi gerakan Renaissance mengandung sekularisme barat loh, yang artinya paham-paham gereja semakin tersisihkan. Esensi dari semangat Renaissance dapat dilihat dari pandangannya yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah, tetapi manusia harus memikirkan hidupnya di dunia ini. Di antaranya sih, ada pemikiran mengenai perlunya mengurangi kuasa gereja dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari reformasi gereja di zaman ini salah satunya agar gereja hanya mengurusi hal rohani saja, tidak mencampuri urusan budaya, ilmu pengetahuan, ataupun politik. Emangnya bisa berjalan baik kalau mengurangi kekuasaan gereja di masa itu? Aman kok,
Akibat berkurangnya dominasi gereja sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Renaissance dan reformasi gereja juga berlangsung dalam waktu yang beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dilakukannya reformasi gereja juga karena dianggap terlalu jauh mencampuri kehidupan bermasyarakat. Wah, penyimpangan yang dilakukan juga parah ya. Padahal, menurut aku sifat-sifat gereja apostolik, yaitu gereja selalu hidup seperti jemaat perdana dan mengikuti ajaran para rasul loh. Cara hidup jemaat perdana salah satunya juga tidak egois. Artinya, mementingkan kepentingan bersama daripada sikap egois mementingkan kepentingan diri sendiri. Bener, malahan sampai ada peraturan kalau masyarakat tidak sejalan dengan ajaran gereja, bisa terkena hukuman mati loh. Nah, apalagi sampai ada biarawan dan biarawati yang punya usaha untuk buat pengumpulan harta. Padahal untuk bisa diakui sebagai biarawan dan biarawati harus mengucapkan dan menerapkan 3 kaul. Bener, terus kalian tahu gak sih kalau keadaan pandemi COVID-19 ini juga mirip sama zamannya Renaissance. Gini, pada zaman Renaissance, banyak orang menyebut kalau masa itu termasuk pada masa kegelapan. Sama seperti saat ini kan. COVID-19 yang menimbulkan kegelapan buat tenaga kerja, buat orang yang biasa menghabiskan waktu di luar rumah, dan lainnya. Tapi di zaman Renaissance, dengan adanya kegelapan itu mulai timbul pencerahan yang berupa karya-karya baru yang patut diapresiasi. Sama juga halnya sekarang. Keadaan kayak gini kan memaksa banyak orang untuk lebih memilih bermedsos. Nah, di media sosial itu banyak banget yang nunjukin karya-karya mereka, mulai menemukan pencerahan dari sisi kegelapan di tengah pandemi kayak gini. Wah, keren sih. Para seniman muda udah mulai nunjukin bakat mereka sampai promosiin Provinsi Indonesia loh. Mereka tetap bisa memanfaatkan kondisi walaupun lagi ditimpa kegelapan kayak gini. Kalian tahu nggak sih, Blackpink dipilih sama PBB buat jadi pendukung tujuan pembangunan berkelanjutan loh. Wah, keren. Selain karena terkenal, Blackpink ditunjuk juga buat pendorong generasi milenial buat ikut melindungi planet ini kan. Kalau buat pembangunan berkelanjutan, contohnya yang bisa diambil dari Indonesia tuh pembangunan jalan tol kan. Sekarang lagi giat-giatnya loh pemerintah bangun jalan tol. Kasih tahu dong, jalan tol yang udah beroperasi saat ini tuh apa? Kalau di sini contohnya ya jalan tol Trans Jawa. Kira-kira pembangunan jalan tol itu termasuk dalam tujuan apa? Pembangunan jalan tol termasuk ke dalam tujuan untuk kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Penjelasan dari tujuan ini juga bermaksud untuk menciptakan kota yang inklusif, aman, kuat, dan terus berlanjut. Tapi ya, itu jalan tol kan dibangun di tengah sawah dan perhutanan. Apa nggak termasuk mengganggu lingkungan sekitar? Terus kira-kira bisa sampai mengikis kemampuan generasi mendatang nggak? Enggak lah, rencana untuk pembangunan berkelanjutan juga perlu analisis mengenai dampak lingkungan. Kan gunanya supaya enggak merusak lingkungan sekitar dan bisa digunakan untuk generasi mendatang. Lalu mereka pastinya juga menggunakan prosedur tebang pilih. Wih, keren juga. Terus pohon-pohon yang ditebang gitu buat apa ya? Masa iya dibuang? Ya enggak dong, bisa aja buat produksi kertas kan. Kertas akhir-akhir ini banyak banget digunain buat perusahaan atau lembaga sekolah gitu. Buat suatu kerajinan dengan bahan dasar bubur kertas juga bisa. Banyak banget fungsinya, ya kali dibuang. Nah, tuh bener banget. Kurang lebihnya ya bisa dibuat kerajinan atau bisa juga dibuat jadi mebel. Tapi kasih tahu dong ke pendengar cara pembuatannya kira-kira gimana. Oke, aku jabarin ya. Pohon kan bisa jadi kertas. Sekarang aku jabarin gimana suatu kertas itu bisa jadi suatu kerajinan. Di sini aku jabarin caranya buat topeng dari kertas. Mulai dari bahan dan alatnya dulu ya. Bahannya kita bisa siapin kertas bekas. Kertas yang sekiranya udah bekasan aja ya, soalnya kalau masih baru pakai gitu sayang banget digunain buat kerajinan. Mending kertas yang udah tinggal buang aja, jadi hitung-hitung juga bisa recycle. Buat kertas bisa pakai koran bekas. Terus diain lem. Lemnya bisa lem kertas, lem dari tepung, lem kayu yang dicampur air juga bisa. Nah, terakhir buat bahannya. Buat mempercantik aja kita juga butuh siapin cat. Diusahakan catnya buat kayu atau besi ya, karena kalau pakai jenis cat air, kalau kena air hujan bisa luntur. Buat alat-alatnya, kita perlu siapin gunting, kuas cat, kuas aplikasi untuk lem, plastik pelindung, dan terakhir topeng untuk bisa membuat cetakannya. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita harus siapkan kertas koran atau kertas bekas, terus dipotong jadi bentuk persegi kurang lebih 5x5. Buat kertas seukuran itu sebanyak mungkin. Gak ada patokan seberapa banyak, tapi jika lebih banyak lebih baik. Soalnya, untuk membuat satu topeng penuh dan kuat,
Harus punya ketebalan yang sempurna serta tahan banting juga. Setelah membuat kertas koran menjadi lebih kecil, buat adonan lem. Untuk adonan lem hanya dikhususkan untuk yang membuat lem berasal dari tepung kanji. Setelah sekiranya adonan lem dan potongan koran sudah siap, ambil topeng untuk dicetak. Jangan lupa, sebelum kertas koran ditempelkan dengan lem, harus dilapisi plastik pelindung terlebih dahulu, supaya kertas koran tidak menempel pada topeng. Setelah dilapisi plastik pelindung, topeng mulai ditutup dengan koran yang sudah terpotong menjadi kecil dengan bantuan adonan lem tadi. Pola penempelan kertas koran harus sesuai dengan lekukan topeng. Gunakan kuas untuk pemolesan lem. Terus lakukan perekatan antara lem dan kertas koran tadi sampai dengan ketebalan yang cukup dan sekiranya tahan apabila jatuh ataupun dibanting. Biarkan adonan lem dan kertas koran mengering sekitar 2-3 hari. Jemur di bawah sinar matahari langsung. Setelah selesai sekiranya 2-3 hari dikeringkan, lepas secara perlahan adonan lem dan kertas koran dari topeng yang sudah dilapisi plastik. Hati-hati ketika melepaskan dari topeng. Setelah sekiranya cetakan topeng sudah terlepas dari topeng aslinya, mulailah menghias topeng tersebut dengan cat dan hiaslah cetakan topeng yang sesuai dengan karakter bentuk topeng aslinya. Usahakan semirip mungkin dengan bentuk asli. Setelah dicat, biarkan mengering 2-3 hari lagi. Setelah itu, jadi sebuah cetakan topeng baru. Wah, buatnya agak ribet juga ya. Harus nunggu beberapa hari. Aku kira langsung jadi aja gitu. Iya, semuanya butuh proses sih, gak bisa sehari jadi gitu. Selain mengetahui tata cara pembuatan topeng dari kertas, kita juga bisa loh sambil belajar mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan? Apaan tuh? Jadi, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari 2 macam, yaitu meristem dan jaringan permanen. Oh gitu. Terus bedanya jaringan meristem dan jaringan permanen apa? Jaringan meristem itu jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Kalau jaringan permanen, itu jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Pada jaringan permanen, sel-sel telah berhenti membelah dan telah berbentuk dengan sempurna berdasarkan fungsi-fungsinya. Bener banget tuh. Kalian kadang mikir nggak sih penyebab batang tumbuhan bisa memanjang? Nah, ternyata di dalam tumbuhannya itu terdapat jaringan meristem yang merupakan sebuah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Menurut asal terbentuknya, yang menyebabkan suatu tumbuhan mengalami perpanjangan pada batang dan akarnya itu ternyata dari meristem premier yang merupakan jaringan muda dari perkembangan sel-sel embrionik, dan meristem premier ini letaknya ada di ujung akar dan ujung batang sehingga menyebabkan perpanjangan batang dan akar itu tadi. Selain bertambah panjang, tumbuhan juga bertambah besar kan? Nah, yang menyebabkan tumbuhan besar itu apa? Kalau yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah besar dikarenakan terdapat aktivitas meristem sekunder di dalamnya yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Di dalam batang atau akar suatu tumbuhan dikotil, itu terdapat yang namanya kambium. Kambium itu merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah ke arah luar. Nah, ketika sel membelah terus-menerus, maka lapisan pun semakin lama semakin bertambah. Penambahan lapisan inilah yang akhirnya menyebabkan batang tumbuhan semakin lama semakin membesar. Kalau macam-macam jaringan permanen ada apa aja? Jaringan permanen terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, fungsinya yaitu sebagai pelindung dan juga sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua yaitu jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis dan jaringan penyongkong. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut, memiliki fungsi sebagai pengangkut air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan ini terbagi atas xilem dan floem. Yang keempat yaitu jaringan penyongkong, berguna untuk mendukung bentuk tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu jaringan sketoris, yang berfungsi untuk menghasilkan suatu zat. Wah, ternyata setiap bagian tumbuhan itu memiliki banyak fungsi tersendiri ya. Iya, bener banget. BTW, kalian kadang ngerasa bosen gitu nggak sih? Oh, kalian bosen? Mau ikut aku nggak? Aku barusan dapat surat dari temanku yang dari luar negeri. Surat apaan? Coba bacain. September 19, 2021. Dear my friend, hello. Are you doing great in Solo?
Hopefully, you are doing great there. It's been a while since you moved from Jakarta. You don't know how much I miss you. I want to let you know that the next month is my birthday. I'm agreeing a family and friend party. I know you have a tight schedule, but I'd love it if you come to the party. Okay, I think that's all from me now. Just let me know if you are free next month. I'd love to hear anything from you. See you, sincerely yours, Matthew. Dia ngundang kamu ke pesta ultahnya dia gitu. Iya, mau ikut gak? Kan lagi pandemi COVID-19, nggak boleh kumpul rame-rame. Lah, terus ini gimana dong? Ya mau gimana lagi, ditunda lah. Iya, bener banget. Buat pendengar podcast kita juga harus patuh sama protokol kesehatan ya. Kalau misal mau temu kangen atau mau ngerayain acara kecil-kecilan gitu, bisa lewat virtual kok. Nah, pasti kalian juga bosen kan di rumah terus. Coba olahraga di rumah. Selain bisa mengatasi bosen, olahraga juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar loh. Iya juga sih. Kamu nggak olahraga? Enggak, hehehe. Harusnya di masa pandemi kayak gini tuh kita harus banyak gerak, apalagi kalau olahraga. Olahraga itu penting, karena kita nggak boleh keluar rumah. Coba deh olahraga yang ringan gitu. Emangnya ada? Ada dong. Contohnya kebugaran jasmani. Selain menguatkan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh manusia, kebugaran jasmani juga dapat memperbaiki sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, serta meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Bener tuh, contohnya kalau kamu mau melatih kekuatan, kamu bisa mencoba latihan push up untuk melatih kekuatan otot lengan, atau sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Kalau kamu mau melatih daya tahan, kamu bisa mencoba berenang atau bersepeda. Kalau kamu mau melatih kecepatan reaksi, kamu bisa berlatih tangkap bola. Sebenarnya sih masih ada lagi sih unsur-unsur kebugaran jasmani. Kalau tertarik coba deh browsing di internet. Ada banyak kok bentuk latihan kebugaran jasmani yang bisa dicoba di rumah. Ngomongin soal bola, aku jadi keinget soal fisika tentang kesetimbangan benda tegak. Aku kepikiran satu soal yang kemarin. Oh, yang soalnya kayak gini. Batang A mungkin memiliki panjang 80 cm dan berat 18 Newton. Pada ujung B digantung beban berbentuk bola yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Jika jarak AC adalah 60 cm, tentukan tegangan talinya. Gitu kan? Nah, ya itu. Aku bingung caranya gimana. Simpel aja. Misal WAB sebagai berat batang dan WB sebagai berat beban. Sedangkan sin A dapat dicari dengan cara membagi 60 dibagi 100. Jadinya 3/5. Lalu kita masukkan rumusnya. AB dikurangi WAB dikali AC dikurangi WB dikali AB sama dengan 0. Nah, kemudian dimasukkan angkanya, dan hasilnya akan ketemu 65 Newton. Wah, anak ambis bereaksi lagi nih guys. Iya nih, calon anak olimpiade mungkin. Wah, jadi lapar nih. Iya nih, nanti habis ini aku mau beli gorengan. Pada mau nggak? Kamu kan kemarin habis makan gorengan. Sekarang mau beli lagi. Ya emang kenapa? Harusnya di situasi seperti sekarang ini kita dianjurkan buat makan makanan bergizi. Lah kamu tiap hari makan gorengan terus kan gak baik buat kesehatan. Buat pendengar kita jangan lupa ya makan makanan yang bergizi seimbang. Bener tuh. 4 sehat 5 sempurna. Ngomong-ngomong, menggoreng termasuk reaksi endoterm atau eksoterm sih? Menggoreng itu termasuk reaksi endotherm, soalnya entalpi reaktannya rendah. Jadi, sistem membutuhkan energi tambahan untuk melepaskan ikatan, sehingga terjadilah penyerapan kalor dari lingkungan sekitarnya ke sistem, dan entalpi reaksi endotherm akan selalu bernilai positif. Contoh selain menggoreng apa saja? Ada banyak kok, misalnya es batu yang meleleh, penguapan air, bahkan proses fotosintesis itu termasuk reaksi endotherm, karena sama-sama menyerap panas dari lingkungan sekitar. Jelasin ke pendengar sama aku juga dong tentang reaksi exotherm sama contohnya. Kalau reaksi exotherm itu kebalikan dari reaksi endotherm. Reaksi ini melepaskan panas ke lingkungannya yang menyebabkan suhunya naik seiring dengan berlangsungnya reaksi, dan entalpi total reaksi exotherm selalu bernilai negatif. Hal ini karena reaksi exotherm selalu melepaskan energi. Contohnya ada banyak kok, seperti pembuatan es batu, kayu yang dibakar, bahkan dinamit yang digunakan untuk menghancurkan bangunan itu juga termasuk reaksi exotherm. Wah, pintar banget ha. Sebenarnya sih kita boleh kok makan gorengan, asalkan tidak terlalu banyak ya.
Mengonsumsi gorengan yang terlalu berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, terutama kolesterol jahat. Betul tuh, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi. Benar banget. Nah, kali ini podcast kita sampai di sini dulu ya guys. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik Bye, guys. Guys.